everybody, come back to my channel Biology Class with Miss Madu. Hari ini kita akan membahas tentang KD 3.5, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. So, don't go anywhere, stay tuned on my video. Adapun tujuan pembelajaran yaitu agar peserta didik dapat membandingkan struktur tulang keras dan tulang rawan, dapat menganalisis macam-macam tulang, dan dapat menuliskan nama-nama tulang penyusun rangka tubuh manusia. Tahukah kamu mengapa jumlah tulang penyusun rangka pada bayi lebih banyak dibandingkan dengan tulang penyusun rangka pada orang dewasa? Hal ini disebabkan karena pada tulang bayi belum mengeras dan menyatu. Seiring dengan bertambahnya usia dan adanya asupan kalsium akan menyebabkan proses pengerasan dan penyatuan tulang. Hingga akhirnya seseorang berumur 20 hingga 25 tahun penyatuan dan pengerasan ini akan selesai. Dengan kata lain, tidak akan ada pertumbuhan lagi. Semua tulang akan membentuk rangka yang sangat kuat yang berjumlah 206 tulang. Adapun fungsi tulang sebagai penyusun rangka tubuh manusia yaitu memberi bentuk, melindungi alat tubuh yang vital, menahan dan menegakkan tubuh, tempat perlekatan otot, tempat menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfor, tempat pembentukan sel darah, dan tempat menyimpan energi. Jenis-jenis tulang terdiri dari tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Adapun perbedaan dari kedua jenis tulang ini adalah yang pertama dari jenis sel, tulang keras tersusun dari sel osteosit, sedangkan tulang rawan namanya kondrosit. Dari matriks tulang keras banyak terdapat kalsium fosfat, kapur, dan sedikit zat perekat atau namanya kolagen, sedangkan tulang rawan banyak zat perekat atau serabut kolagen dan elastis, namun sedikit zat kapur. Hal inilah yang menyebabkan tulang pada anak-anak jika mengalami patah tulang lebih cepat proses penyembuhannya dibandingkan pada orang dewasa, karena pada anak-anak banyak mengandung zat perekat atau kolagen untuk menyatukan tulang-tulang tersebut. Sifat berikutnya, tulang keras bersifat keras sedangkan tulang rawan bersifat lentur. Berdasarkan letaknya, tulang keras banyak kita temui pada tulang tengkorak sedangkan tulang rawan banyak terdapat pada daun telinga. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang pipa yang banyak terdapat pada betis, paha, hasta, dan pengumpil, tulang pendek yang banyak terdapat pada telapak tangan dan jari-jari tangan dan kaki, tulang pipih yang banyak terdapat pada tulang pinggul, belikat, tempurung kepala, tulang dada dan rusuk, serta tulang tak beraturan yang banyak terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Struktur tulang pipa yang terdiri dari diafisis atau diafise yang merupakan bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya terdapat rongga, di mana rongga sumsum tulang, dan juga terdapat endosteum dan selaput pembungkus tulang yang kita kenal dengan periosteum. Di antara diafase dan epifise terdapat metafise. Pada metafise inilah terdapat cakram epifisis, yaitu bagian tulang pipa yang memiliki kemampuan untuk tumbuh memanjang. Di bagian tengah memiliki rongga yang di dalamnya berisi sumsum tulang, yaitu sumsum tulang merah merupakan tempat pembentukan sel darah merah, sedangkan sumsum tulang kuning merupakan tempat pembentukan sel-sel lemak. Proses pembentukan tulang yang dinamakan dengan proses osifikasi. Jadi, awal terbentuknya dimulai dari sel-sel mesenkim, kemudian akan membentuk tulang rawan atau kartilago. Di dalam kartilago ini akan diisi oleh osteoblas.
Osteoblast merupakan sel-sel pembentuk tulang keras. Osteoblast akan mengisi jaringan sekelilingnya dan membentuk osteosit atau sel tulang keras. Sel-sel tulang dibentuk secara konsentris dari arah dalam keluar membentuk sistem Havertz. Sekeliling sel tulang terbentuk protein matriks tulang yang nantinya berupa senyawa fosfor dan kapur. Ini menyebabkan matriks tulang mengeras dan mengalami osifikasi. Berikut ini adalah tahapan atau gambar proses pembentukan tulang atau osifikasi yang diawali dari sel mesenkim yang akan membentuk tulang rawan. Di sini terlihat terbentuk osifikasi pertama atau osifikasi primer pada bagian tengah atau diafisis. Kemudian diikuti oleh osifikasi kedua atau osifikasi sekunder yang terjadi pada bagian ujung tulang atau epifisis. Sistem rangka pada manusia terdiri dari rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Bagian-bagian tulang tengkorak terdiri dari tulang penyusun kepala dan tulang penyusun wajah. Adapun tulang penyusun kepala terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang baji, tulang dahi, dan tulang tengkorak bagian belakang. Sedangkan tulang penyusun wajah terdiri dari tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang lidah, tulang rahang atas, dan rahang bawah. Tulang belakang terdiri dari 33 ruas yang terdiri dari 7 ruas tulang ekor atau vertebrata cervicalis, 12 ruas tulang punggung vertebrata dorsalis, 5 ruas tulang pinggang vertebrata lumbalis, 5 ruas tulang kelangkang vertebrata sacralis, dan 4 ruas tulang ekor atau vertebrae coccyges yang menyatu menjadi satu. Tulang rusuk dan tulang dada. Yang pertama kita akan bahas tulang rusuk dulu ya. Jadi tulang rusuk terdiri dari 12 pasang. Tulang rusuk dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang. Ujung depan tulang sejati melekat langsung pada tulang dada, sedangkan ujung belakangnya melekat pada segmen tulang punggung. Tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang. Ujung depan tulang rusuk palsu melekat pada tulang rusuk di atasnya, sedangkan ujung belakang melekat pada segmen tulang belakang. Sedangkan tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Ujung depan tulang melayang tidak melekat pada tulang manapun, sedangkan ujung belakang melekat pada segmen tulang belakang. Sedangkan pada tulang dada atau sternum terdiri dari 3 bagian, yaitu hulu atau manubrium, bagian badan atau korpus, dan bagian tajuk pedang atau sipoid processus. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas rangka apendikuler atau anggota gerak pada bagian atas dulu ya, yang terdiri dari gelang bahu. Gelang bahu di sini terdiri dari 2 bagian, yaitu ada tulang selangka dan tulang belikat. Anggota gerak bagian atas yang lain adalah ada tulang lengan atas atau humerus, kemudian tulang lengan bawah yang terdiri dari tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan atau phalanges.
Berikut yang akan kita bahas adalah anggota gerak bagian bawah yang terdiri dari tulang pinggul yang tersusun dari tulang duduk atau ischium, tulang usus atau ilium, serta tulang kemaluan atau pubis yang terletak di kanan dan kiri. Sedangkan pada anggota geraknya yang lain yaitu tulang paha atau femur berhubungan dengan tulang betis atau fibula dan tulang kering atau tibia. Pada persendian antara tulang paha, tulang betis dan tulang kering terdapat tulang tempurung lutut yang kita sebut dengan patella. Tulang kering dan tulang betis berhubungan dengan tulang pergelangan kaki atau tarsus, kemudian tulang telapak kaki metatarsus dan tulang jari-jari kaki yang disebut dengan phalanges. Gangguan dan kelainan pada tulang, di antaranya osteomalacia, yaitu penyakit atau gangguan tulang karena kekurangan vitamin D. Memar dan fraktura atau patah tulang tertutup, terbuka, dan fisura atau retak tulang. Lordosis, kifosis, dan skoliosis. Lordosis adalah gangguan tulang belakang karena kebiasaan posisi tubuh yang salah. Lordosis disebabkan karena tulang leher dan punggung terlalu ke depan, sedangkan kifosis gangguan tulang belakang karena kebiasaan posisi tubuh yang salah, tulang punggung membelok ke belakang atau bungkuk. Skoliosis karena gangguan tulang belakang kebiasaan posisi duduk yang salah, tulang belakang melengkung ke kiri dan ke kanan. Nekrosa adalah gangguan pada tulang yang tidak memperoleh makanan dari periosteum sehingga kering dan mengalami kematian. Berikutnya adalah gangguan persendian. Di antaranya ada dislokasi, gangguan persendian karena sendi mengalami pergeseran, ligamen sobek atau tertarik. Yang kedua adalah ankilosis yang merupakan radang persendian oleh infeksi bakteri. Gangguan sendi berikutnya adalah terkilir atau keseleo, ligamen tertarik sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan. Kemudian adalah artritis yang terdiri dari artritisika, sendi mengalami kekurangan minyak sendi, dan artritis eksudatif, rongga sendi terisi oleh getah radang. Gangguan berikutnya itu terjadi karena gangguan atau serangan kuman pada sendi seperti infeksi gonore, sifilis, maupun layu sendi atau urai sendi, lepasnya ujung tulang dari persendian. Berikut adalah gambar dari kelainan dan gangguan pada tulang. Yang bisa kita lihat dari gambar berikut itu adalah rakitis yang menyebabkan struktur tulang atau kaki seperti huruf X atau O karena kekurangan vitamin D. Kemudian tulang yang mengalami osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena tulang mengalami kekurangan kalsium dan zat kapur. Kemudian ada fraktura atau patah tulang. Ini adalah gambar dari gangguan tulang karena kebiasaan duduk yang salah yang terdiri dari kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, sekian yang dapat Miss jelaskan pada pertemuan kali ini terkait pada sistem gerak, yaitu tulang yang menyusun rangka manusia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang persendian dan otot. So, don't go anywhere, stay tune terus pada channelnya Miss. Dan silahkan kalian pelajari modul dan bahan ajar dan LKPD yang sudah Miss share. Dan kemudian kalian buatlah laporan singkat untuk pemecahan soal dan kalian presentasikan
di depan teman-teman kalian. See you next time and goodbye.